selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku. Amin. Menemani hidupku. Kami percaya Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Memujimu, menyembahmu selalu Tuhan. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Sekali lagi, memujimu, menyembahmu selamanya. Memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita berkumpul dengan saudara-saudara seiman di tempat ini. Biarlah ini memberi semangat, energi, kekuatan kami sebagai saudara seiman. Untuk kami tetap setia, untuk kami tetap hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pertolongan Tuhan selama perjalanan hidup kami dari Senin hingga Sabtu Tuhan. Kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, kami percaya Tuhanlah yang telah menopang dan memberkati hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang masih dalam pergumulan, ada tantangan, rintangan yang belum tuntas. Tapi lewat ibadah yang datang ke sini Tuhan, kami yakin mereka pun akan dapat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Bagi kami yang sudah mengalami pertolongan mujizat dan kuasa Tuhan, kami percaya dengan kami datang beribadah, kami semakin dipercaya, kami semakin terhormat, kami akan terus naik dan bukan turun. Amin. Terima kasih Bapa untuk sukacita, pujian, penyembahan kiranya menyenangkan hatimu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam. Berilah kami Tuhan hati seorang hamba, hati seorang murid untuk kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu ini, segala cara pandang, pola pikir, tutur kata, pengalaman, persiapan yang hendak Hamba bagikan untuk umat-Mu di sini. Kiranya dituntun oleh Roh-Mu, agar apa yang Hamba sampaikan tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu dan kiranya itu menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua jemaat yang siap belajar firman sama-sama katakan, Amin. Amin. Terima kasih tim pemuji pemusik yang luar biasa semangatnya. Saya juga jadi ikut semangat nih. Shalom. Lagi shalom. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengambil tema sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala. Di gereja ini temanya sedang bicara soal relationship. Betul ya? Oke. Slide-nya boleh dibantu. Nah, ini judul tema khotbah pada siang hari ini, community relationship. Baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba kita mau pahami sebentar ya, pemahaman tentang dua kata ini, community dan juga relationship. Nanti kita korelasikan hubungannya apa dalam kehidupan kita. Yang pertama bicara community, ini secara umum orang memahami yang namanya community itu komunitas. Bicara komunitas, kumpulan orang, ya, masyarakat, kaum, ya, yang bermitra bersama-sama dan bekerja bersama-sama, itu namanya community. Yang mirip seperti ini sebetulnya adalah gereja. Gereja juga community, karena arti dari gereja adalah kumpulan orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan keluar dari kehidupan yang lama, untuk hidup di dalam kehidupan yang baru. Itu bicara soal gereja. Tapi kalau bicara community, ini agak lebih umum. Kalau gereja lebih khusus, karena hanya orang yang sudah percaya Yesus yang bisa dikatakan gereja. Katakan amin. Ya, kalau mereka belum percaya Yesus Kristus belum bisa dikatakan gereja. Nah, sementara community itu lebih luas. Makanya kita bisa lihat Bapak Ibu, mungkin ada di antara jemaat di sini juga punya community.
Ada yang mungkin community dengan emak-emak, sesama emak-emak ya jalan pagi. Saya suka lihat tuh kalau Citra 8, Citra 6 tuh ya. Pagi-pagi tuh emak-emak bajunya lengkap loh, bagus tuh, kompak banget. Biru semua gitu ya kan, pakai topi semua, jalan pagi, nanti habis selesai jalan pagi kongko-kongko ya di warung kopi, amin ibu-ibu. Iya, ada yang gitu, bapak-bapak nggak mau kalah, komunitas sepeda ya kan, ada gitu, banyak komunitas-komunitas yang berjalan ya kan. Komunitasnya anak muda jangan ditanya ya kan, banyak tuh jenis komunitasnya. Ya itu secara umum. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara community ini sebetulnya punya arti yang lebih dalam lagi. Enggak cuma sekedar hanya kumpul-kumpul semata, kongsi-kongsian semata, kerjasama semata. Ini yang menarik Bapak Ibu. Di dalam community, kalau Bapak Ibu perhatikan akar kata community ini adalah komuni. Katakan sama-sama komuni. Sekali lagi komuni. Saudara pernah dengar kata komuni enggak? Kalau saudara dengar kata komuni biasanya itu dengarnya saat apa atau momen apa atau di mana dengar komuni. Ini biasanya saudara-saudara kita gereja Katolik sangat familiar dengan kata komuni. Betul tidak? Mari melakukan komuni. Apa itu Bapak Ibu? Perjamuan. Tahukah saudara makna dari komuni itu? Sebenarnya adalah yang tinggi mau turun. Yang mulia mau hina. Yang kuat mau menopang yang lemah. Yang besar mau menjadi orang kecil. Yang mampu mau membantu. Itu komuni. Yesus Kristus maha tinggi. Dia ada di sorga. Tidak ada tempat yang paling tertinggi selain sorga. Tahta kerajaan Allah. Tapi dia mau turun ke bumi. Berkomuni dengan manusia. Itu maksudnya. Jadi bukan hanya sekedar kita menikmati perjamuan kudus, darah dan tubuhnya. Tapi itu juga bagian dari komuni, bukan? Ketika saudara melakukan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus berkomuni dengan hidup saudara. Amin. Itu makna yang sebenarnya. Nah, jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, komuni itu yang aslinya. Karena banyak komuni-komuni yang KW-KW. Ini komuni yang asli. Kalau ada Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Coba bilang sama-sama dalam hidupmu ada Yesus Kristus. Boleh bilang tetangganya kanan kiri boleh? Dalam hidupmu ada Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi komuni ini akan tidak berarti apa-apa kalau tidak ada relationship di dalamnya. Kita berkomuni tapi tidak ada relasinya. Tidak ada relationship-nya di dalam komuni itu. Ya kumpul-kumpul doang. Sama kayak gereja. Ya udah hari Minggu datang, dengar firman, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, kasih persembahan, kolektor, dengar pengumuman, pulang. Betul nggak Bapak Ibu? Coba saya tes ya Bapak Ibu. Coba cek. Kenal nggak tetangga sebelah kanan kiri saudara? Namanya siapa? Benar. Pernah nggak? Yang belum pernah coba bilang kanan kiri, kenalan dong. Siapa tahu ada yang jomblo kanan kiri, jodoh, haleluya. Ya kan lebih baik kenalan di gereja daripada di tempat dugem. Kalau yang pengurus sudah pasti kenal nih, ya kan. Biasanya rata-rata mohon maaf ya di gereja kami juga sama. Kadang-kadang kalau yang namanya pengurus tempat khusus. Ya enggak? Ya enggak masalah, itu memang bagian dari liturgi. Apalagi gereja Protestan, jelas banget, majelis, penatua, semua ada kursinya khusus. Tapi oke lah dalam liturgi itu berlaku. Tapi relasinya harus tercipta Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau ada di antara Bapak Ibu yang kenal tetangga kanan kirinya. Pernah main gak ke rumahnya? Pernah mampir enggak? Kalau enggak pernah mampir ke rumahnya oke lah. Pernah ngobrol kayak gitu atau pernah kongko-kongko gitu. Itu relation, itu tercipta relasi komuni. Tanpa relasi itu tidak ada kuasanya. Begitu juga sebaliknya, relasi tanpa komuni tidak ada kuasanya juga. Karena bicara soal komuni ada satu yang paling penting adalah punya tujuan yang sama. Komunitas sepeda, maunya sama-sama suka sepeda.
Kalau saya nggak suka sepeda, mau gabung nggak? Kalaupun gabung kita jadi pelonga-pelonga, nggak ngerti apa-apa. Kecuali kalau kita mau belajar, oke lah masuklah jadi komunitas, ya komunitas bulu tangkis. Aku ingat Bapak, kita pernah main, Bapak kalahin saya. Bapak kalahin saya, boleh nanti lain waktu main lagi. Karena suka sama-sama bulu tangkis, kita main. Tapi kalau saya nggak suka bulu tangkis, mau main nggak? Ya nggak mau, punya tujuan yang sama. Itu bedanya kalau relasi bisa luas, bisa bangun relasi dengan siapa saja, yang nggak ada kepentingan bisa relasi. Tapi kalau bicara komuni, syarat utamanya you and I, kita sehati. Kita punya tujuan yang sama. Jelas Bapak Ibu, ini sekedar definisi dulu. Lanjut, next. Kita lihat berikutnya, slide berikutnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau community ini tanpa relasi, itu nanti hanya sebagai sekedar organisasi. Karena seperti yang saya contohkan tadi, di gereja ngumpul, ini kita sedang berkomuni nih. Bapak Ibu dari latar belakang manapun bersatu di sini, bukan? Betul nggak? Dengan Bapak Gembala, dengan pengurus kita bersatu di sini, satu hati. Tapi please jangan cuman hanya di gereja dong. Ada relasinya dong. Saya bersyukur, saya percaya gereja ini pasti punya relasi. Iya kan? Iya, karena itu istilahnya gini, meeting. Itu hanya istilah meeting doang. Tapi kalau relasi tanpa community, itu namanya relasi, relationship. Itu hanya kepentingan pribadi kita. Kalau kita punya kepentingan, kita bisa relasi dengan dia, kita bisa bikin koneksi dengan dia. Tapi kalau saya nggak punya kepentingan, sorry ya, saya cari yang lain yang punya kepentingan sama dengan saya. Jadi ukurannya saya. Suka-suka saya mau bangun relasi dengan siapa. Tapi kalau bicara community nggak bisa saya. Kita kerjasama, kita mesti satu hati dengan yang lain. Bisa mengerti sampai sini Bapak Ibu? Ini ada dua kata yang penting dalam relationship. Yang pertama bicara meeting, yang kedua bicara dating. Bapak Ibu, meeting itu penting nggak? Penting, apalagi kalau kita sedang bikin proyek besar nih. Tanpa meeting selesai itu proyek. Bisa berantakan itu, nggak ada koordinasi, betul nggak Bapak Ibu? Tapi yang membedakan gini Bapak Ibu, sederhananya, meeting itu bicara yang penting-penting. Coba bilang sama-sama, meeting bicara yang penting-penting. Kalau dating, bicara yang tidak penting. Bapak Ibu pernah pacaran kan? Pernah susun rencana nggak topik pembicaranya apa? Kalau meeting kan harus ada dong. Kita ngomongin apa nih? Coba tolong agendanya hari ini. Pertama kita ngomongin apa? 1, kata sambutan. 2, nah tersusun tuh ada susunan acaranya, meeting, ya enggak? Tapi kalau dating, ada yang dating pakai susun, bentar sayang, kita sebelum ngomong coba lihat dulu, kamu setuju nggak pembicaraan kita ini? Setuju? Oke, kalau setuju coret, kalau nggak setuju coret ya, oke. Setuju ya? Oke, nggak ada saudara, tiba-tiba lagi makan, ih itu warnanya bagus ya, biru, iya. Sebiru matamu. Nggak penting-penting tapi diomongin, betul nggak? Bapak Ibu kenapa cucu lebih dekat sama oma? Karena kenapa cucu lebih dekat sama oma? Oma nggak pernah ngomongin yang penting-penting. Mau donat? Donat. Mau permen? Mau permen. Mau jalan? Ayo, nggak penting. Pokoknya bikin cucu seneng, udah selesai. Tapi kalau bapak pulang ke rumah, udah belajar belum? Jam berapa ini? Udah tidur? Wah kita langsung punya liturgi sama anak saudara, meeting sama anak. Suami-suami yang ada di sini, boleh angkat tangan yang sudah bersuami? Jujur ya, nanti tetangga kanan kiri lihat loh saudara sebelum suami. Yang bersuami coba lihat angkat tangan yang sudah bersuami. Bapak-bapak, kalau di rumah banyak meeting atau dating? Pulang kerja kantor, mami makan. Mami, udah kayak bos, di kantor jadi bos, di rumah jadi bos. Dating dong sama ayang bebnya. Iya dong, ya enggak? Itu community relationship tercipta. Kalau itu terjadi, keluarga akan jadi kuat, keluarga akan sehat, dan berkat Tuhan berlimpah. Tepuk tangan buat Raja kita. Iya, jangan cuma meeting-meeting doang tanpa dating. Dating terus tanpa meeting. Dua-duanya harus kita punya, saudara. Jelas?
Hari-hari ini banyak orang kantoran, orang kerja begitu luar biasa 24 jam. Waktu buat anak nggak punya. Pulang-pulang anak sudah tidur. Anda kerja, anak sudah sekolah. Atau Anda sudah kerja duluan. Kapan datingnya? Orang suka bersalah sangka yang namanya dating hanya berlaku untuk yang pacaran. No! Bicara relationship yang berkomuniti, dating harus ada dalam segala lini kehidupan. Termasuk gereja. Ya mulai hari ini Pak Buas sudah siap-siap ajak dating para pengurus-pengurusnya. Enggak ngomong yang penting-penting, enggak rapat-rapat, ajak main badminton bareng. Iya, begitu juga para pengerja dong, jangan Bapak Gembala selalu disodorin proposal melulu, Pak Boas diajak rapat-rapat melulu, ajak dong jalan-jalan ke luar negeri. Catat Pak Buas, ada yang bilang amin Pak Buas. Iya, mari kita buka firman Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Efesus pasal 4, ini yang jadi panduan ayat kita. Efesus pasal yang keempat. Saudara, apa yang terjadi kalau community relationship kita tidak terjadi? Saya ambil satu ayat saja ya, sebetulnya ayat bacaan kita itu lebih lengkapnya bisa dilihat dari pembacaan kita. Dari ayat yang kita lihat dari ayat yang ke-1 ya sampai dengan ayat yang ke-16. Itu ayat utama kita. Tapi mempersingkat waktu, saya ajak saudara lihat ayat 14-nya saja dulu. Ini yang terjadi kalau community relationship tidak terjadi dalam kehidupan gereja, kehidupan keluarga, dalam kehidupan apapun. Mari baca bersama-sama ayat yang ke-14. 3, 2, 1. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekali lagi kita baca 3, 2, 1. Sehingga kita dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi, relation community, ini yang terjadi. Tetapi dengan teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah apa saudara? Kepala. Lanjut ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara mau jadi gereja yang terombang-ambing? Atau jadi gereja yang kokoh dan kuat? Tergantung relation community-nya ada atau tidak. Kata anak di situ dalam bahasa aslinya saudara, kata anak itu banyak ternyata. Ada dua kata yang penting, nepios. Itu yang terjadi di Efesus pasal 4. Anak yang mirip seperti ini Bapak Ibu, gambar ini. Ini saudara tahu gambar apa kira-kira? Anak ditawarin permen, tapi yang nawarin itu orang gak kenal. Tidak ada community relationship nih, anak sama bapak ini. Tapi dia bisa sogok itu anak dengan permen. Tujuannya apa saudara? Menculik dia. Tidak ada relasi community, tapi kok bisa anak ngikut? Banyak gereja hari-hari ini begitu. Anda Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan pelayan Tuhan berpuluh-puluh tahun, tapi masih aja saudara tidak punya pendirian yang kokoh, beriman di dalam Kristus, menetap di dalam sebuah gereja yang pasti, melayani Tuhan dengan setia, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, terombang-ambing. Betul tidak? Begitu juga rumah tangga yang tidak punya relation community, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi. Anak remaja muda yang tidak punya relasi community, putus nyambung, nyambung putus, putus nyambung, nyambung putus. Gak jelas ini anak, mau dibawa kemana hubungan kita. Mau dibawa kemana hubungan kita? Halo? Ini nepios. Tapi kalau kita punya relation community, paidon. Itu anak apa? Anak yang smart, anak yang pinter. Saudara, ini bukan bicara manusia. Hewan juga punya dua karakter.
Yang satu ya apa saja dikasih makan. Tapi ada hewan yang pilih-pilih makan, betul nggak? Iya. Dulu kami punya anjing di rumah saudara dengan tetangga, sama-sama lagi jalan bareng. Singkat cerita, yang satu anjing tetangga kami mati. Yang satu anjing kami tidak mati. Ternyata selik demi selik ada orang racunin anjing kita itu. Tapi yang satu makan aja. Anjing yang kita punya tidak makan. Itu hewan, manusia kita juga sama. Gereja begitu. Makanya Paulus ingatkan jemaat Efesus. Ya, kalau kita punya community relationship, maka ayat yang ke-15, 16 itu terjadi. Tapi kalau tidak, saudara, di sosial media banyak ajaran-ajaran yang gak beres. Betul tidak? Halo, banyak. Saudara mau ikut yang mana? Saudara mau berkomuniti dengan mana? Saudara mau berelasi dengan mana? Ini penting. Paulus waktu menulis ini lagi di penjara. Tapi di penjara hatinya Paulus untuk jemaat Efesus. Kalau Paulus nggak punya community relationship dengan jemaat Efesus nggak mungkin nulis. Begitu juga jemaat Efesus tidak akan peduli dengan Paulus yang ada di penjara. Betul tidak saudara? Dalam kondisi susah, dalam kondisi berat, Paulus masih ingat jemaat. Dengar jemaat Tuhan di tempat ini, gereja ini kalau sedang ada kesusahan, saudara ingat gereja ini, engkau sudah punya community relasi dengan gereja ini. Jangan gereja lagi susah, saudara malah seenaknya udelnya aja. Pindah aja cari gereja yang nyaman. Di sini gereja banyak masalah. No. Hadapi. Halo, Bapak Ibu mengerti sampai sini? Rumah tangga juga sama. Anda kira waktu pandemik semua keluarga baik-baik saja, makin banyak ngumpul di rumah, social distancing, kita di rumah makin banyak ribut. Karena aslinya ketahuan. Betul nggak? Aslinya ketahuan. Pak, rumah tangga seberat apapun masalahnya jangan kabur. Aminnya sedikit nih. Persoalan apapun dalam keluarga kita jangan lari. Tapi kita hadapi bersama Tuhan Yesus, pasti ada mujizat terjadi. Tepuk tangan dulu buat Raja kita. Ya saudara, itu penting. Ada 3 tandanya saudara, berdasarkan ke Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 16. Apa tandanya bahwa kita punya community relationship? Yang pertama, ayat 1 sampai 6, saya simpulkan saja. Berpadanan dengan panggilan Tuhan. Bapak Ibu, gereja punya visi masing-masing. Gereja GBI di bawah penggembalaan naungan Bapak Niko di tempat ini, di bawah naungan Pak Boas, gereja dengan yang lain punya visi masing-masing. Kita punya panggilan masing-masing, profesi masing-masing. Tapi ingat, berkomuniti di dalam Kristus, berekaristi di dalam Kristus, maka saudara dan saya punya panggilan yang sama, punya satu visi yang sama. Apa itu saudara? Yang dimaksud Rasul Paulus di dalam surat Efesus, panggilan jemaat apa? Panggilan gereja ini apa? Menjadikan jemaat segambar serupa dengan Allah. Itu adalah visi gereja di seluruh dunia. Harus mencetak, memproduksi jemaat pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang segambar serupa dengan Allah. Bukan segambar serupa dengan dunia. Sebab jemaat Efesus diperhadapkan dengan 2 pilihan. Ada satu dewi di jemaat Efesus, itu dewi yang paling terhormat, paling besar, paling laris. Namanya Dewi Artemis. Punya kuil, punya gedung khusus untuk Dewi Artemis namanya. Tapi satu sisi Paulus bilang, kita punya Yesus Kristus. Engkau mau sevisi dengan siapa? Dewi Artemis atau dengan Yesus Kristus? Halo? Kita mau satu visi dengan siapa? Dewi Artemis atau dengan Yesus Kristus? Itu yang Paulus bilang. Oleh karena itu kenapa Paulus tulis kita harus satu. Satu iman, satu baptisan, satu roh, satu kepala, Yesus Kristus namanya. Itu bisa tercipta kalau ada community relationship. Pak Boas punya visi. Pekerja-pekerja, para pelayan Tuhan harus satu visi dengan Bapak. Itu community relationship terjadi. Jemaat juga sama.
Banyak gereja di sekitar mall ini bukan? Tapi engkau harus ikutin visi siapa? Bapak Gembala. Amin. Aminnya kecil. Bapak Gembala. Siapa Bapak Gembalanya? Oh, puji Tuhan, kenal namanya, bagus. Kalau nggak kenal diselimutin aja Pak, tutup aja pakai selimut. Ya. Hai anak-anak, dengar baik-baik, anak-anak remaja di sini. Engkau punya cita-cita boleh beda sama papi mamimu. Engkau punya bisnis boleh beda sama papi mamimu. Halo? Tapi engkau harus satu visi dengan papi mamimu. Itu bisa tercipta kalau ada community relationship di dalamnya. Bagaimana mungkin engkau bisa sevisi dengan papi mamimu, ketemu juga jarang. Ngobrol dating gak pernah. Engkau gak tahu pikiran papamu apa. Engkau gak tahu pikiran mamimu apa. Akhirnya terjadi keributan. Mami gak mengerti saya, kamu juga gak mengerti papi. Ribut. Karena gak saling mengerti. Cobalah mengerti semua. Lagu dunia. Betul lah saudara, itu penting. Yang kedua saudara, kalau memang kita betul-betul punya community relationship, maka akan menumbuh kembangkan kapabilitas diri yang Tuhan karuniakan masing-masing. Kapabilitas itu apa saudara? Tahu maksud kapabilitas? Bukan kapasitas ya. Orang boleh punya kapasitas, tapi belum tentu kapabilitas. Halo, tapi kalau orang punya kapabilitas, pasti dia punya kapasitas. Kalau bicara tentang kapasitas itu daya tampung. Pak, daya tampung gereja ini bisa seberapa ini? Contoh sederhana ini bisa muat berapa? 1000 bisa? Enggak ya, sekitar 500, kurang lebih. 600 lah, 600. Ini kapasitasnya. Tapi kalau bicara kapabilitas Pak, ini bukan cuma satu kali kebaktian. Ini bisa lebih dari berapa kali kebaktian. Itu kapabilitas. Betul nggak Pak? Artinya ada penumbuh kembangan. Seperti ilustrasi talenta. Orang dikasih 5 talenta jadi 10. 2 talenta jadi 4. 1 talenta harusnya 2. Kapabilitas. Kalau punya community relationship, yang jemaat akan melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan akan jadi pengerja hamba-hamba Tuhan. Betul nggak? Peningkatan dong, jangan cuma datang ke gereja, cuma hanya jadi jemaat berseumur hidup. Kalau mau jemaat, rekrut jemaat baru, jiwa-jiwa di luar sana untuk jadi jemaat. Betul nggak saudara? Anda yang sudah berjemaat di sini puluhan tahun, kapabilitas dong. Aktif, bilang sama Bapak Gembala dan pengurus, apa yang bisa saya bantu untuk gereja? Kapabilitas. Amin? Ya, itu yang terjadi jemaat Efesus begitu. Yang terakhir saudara, kalau kita punya community relationship, maka Paulus bilang akan tinggal dalam kasih. Kasih yang dimaksud kasih agape. Dalam bahasa Yunani ada 4 kasih, ini sangat sederhana sekali. Tentu Bapak Ibu sudah sebagian tahu. Yang pertama kasih storge, kasih antar saudara, keluarga. Kasih orang tua dengan anak saudara kandung. Yang kedua kasih filia, kasih pertemanan, sahabat. Yang ketiga kasih eros, itu kasih terhadap orang yang kita cintai, pacar kita, istri kita, ya, orang yang sudah punya hubungan cinta kasih secara ikatan. Yang keempat agape. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita punya community relationship, maka kasih kita akan besar. Kenapa ada ibu rumah tangga hidupnya tidak akur, agapenya miskin? Agape, stok kasih agapenya udah mulai habis. Ibarat pulsa handphone, udah pulsanya menipis. Kalau diilustrasikan kota internet, internetnya udah tinggal berapa kilobyte aja. Bukan lagi gigabyte. Saudara bisa nggak kenceng. Coba cek Bapak Ibu, kasihnya kenceng nggak? Kalau kasihnya kenceng, rumah tangga kita dalam damai sejahtera Tuhan. Kenapa hubungan pertemanan bisa teman makan teman? Halo, satu gereja, satu pelayanan, tapi bisa sesama saudara pelayan kita saling makan memakan. Karena kasih agapenya tipis. Kenapa kakak adik enggak akur, lebih akur sama tetangga? Kenapa Koko sama Cici tidak akur, lebih akurnya sama teman sekolah? Karena Koko dan Cici kasihnya tipis. Betul?
Kenapa pimpinan sama bawahan hubungannya tidak begitu mesra? Karena kasihnya tipis. Kenapa pacaran bisa gonta-ganti? Kenapa pacaran bisa tempeleng-tempelengan, bisa kata-kataan? Karena kasihnya tipis. Saya berdoa biar gereja ini kasih agape Tuhan berlimpah-limpah di tempat ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara.